Pengertian inflasi. Inflasi atau inflation merupakan suatu kondisi yang menunjukkan kenaikan dari tingkat harga umum yang waktu berlangsungnya akan terus-menerus. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Sukirno bahwa inflasi merupakan kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan yang bertambah besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Selain itu, inflasi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan ekonomi yang adanya perubahan kenaikan tingkat secara umum atau harga. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan penyebab inflation. Dan pertama, natural inflation dan human error inflation. Dan yang kedua, actual expected inflation dan unanticipated inflation. Dan yang ketiga, demandful dan costful inflation. Dan yang keempat, falling inflation, inflasi yang disebabkan karena inflasi sebelumnya, yang mana inflasi sebelumnya juga disebabkan karena inflasi sebelumnya, dan begitu seterusnya. Dan yang kelima, inflation dan domestic inflation. Yang ketiga, saya akan menjelaskan cara mengatasi inflasi. Terdapat 3 kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan monitor. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Dan yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan yang berupa pajak pemerintahan. Dan yang ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Kebijakan ini dilakukan dengan menempuh peningkatan hasil produksi, menstabil gaji dan upah, tidak sering menaikkan dan pengendalian harga, serta distribusi barang kebutuhan kepada masyarakat. Selanjutnya, saya menjelaskan inflasi kemakmuran dan masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Dan ketiga, perburukan pembagian kekayaan. Yang terakhir, teori inflasi. Inflasi mempunyai 2 teori, yaitu teori inflasi konvensional. Secara umum, inflasi berarti kenaikan harga secara umum dan barang, komoditas, dan jasa. Yang kedua, teori inflasi Islam. Itu menimbulkan kegangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan nilai simpan. Dan yang ketiga, turunnya marginal propensity to save. Dan ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, terutama untuk non-primer. Dan yang keempat, mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teori nilai tukar. Nilai tukar atau exchange rate adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda yang merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan ini dikenal dengan sebagai nilai tukar atau exchange rate. Baiklah, poin selanjutnya saya akan membahas sistem nilai tukar. Yang pertama ada fixed exchange rate atau sistem nilai tukar tetap. Ini adalah nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain yang ditetapkan di nilai tertentu pada sistem nilai tukar. Yang kedua ada managed floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali. Ialah nilai tukar atau kurs dibiarkan bergerak sesuai dengan perkembangan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Yang ketiga ada floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang. Ialah sistem yang berada di antara kedua sistem fixed exchange rate atau floating exchange rate. Selanjutnya itu tentang poin terakhir tentang teori nilai tukar dalam Islam. Yang pertama ada skenario nilai tukar uang menurut Islam. Dalam kajian nilai tukar menurut Islam digunakan 2 skenario. Yang pertama ada perubahan harga yang terjadi di dalam negeri. Yang kedua ada perubahan harga yang terjadi di luar negeri. Poin yang kedua ada kestabilan nilai tukar dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, nilai tukar yang dimana berstandar dinar atau emas dan perak. Ini adalah purchasing power parity atau triple P, merupakan sebuah konsep atau kondisi di mana harga dan juga barang memiliki nilai keseimbangan yang sama di dalam sebuah negara dengan negara lainnya. Atau dengan kata lain, ya, sebuah price itu sama dengan quantity of object dari sebuah negara dengan negara lainnya, atau dari sebuah tempat ke tempat yang lainnya. Purchasing power parity juga memiliki kebalikan yang disebut dengan average rate, di mana kita tidak dapat menemukan harga dan juga barang yang memiliki nilai yang sama di dalam sebuah negara tertentu. Atau dengan kata lain, kita tidak dapat menemukan sebuah barang ya, dengan harga yang sama bila kita ingin membeli barang tersebut di negara yang berbeda. Contohnya adalah misal
kita ingin membeli mie. Mie tersebut kita beli di Indonesia dengan harga 12.000. Dan kita akan beli mie juga ke Korea dengan harga Rp12.000 yang sama kalau dirupiahkan, tapi dengan mata uang Korea. Hal tersebut disebut dengan purchasing power parity atau triple P. Purchasing power parity ini juga merupakan konsep di mana ia akan merubah nilai mata uang dari sebuah negara tanpa mengubah nilai mata uang tersebut secara internasional. Atau konsepnya, dia akan memiliki mata uang tersebut tetapi memiliki nilai yang sama apabila diakumulasikan dengan mata uang dari negara lain. Jadi intinya rekan-rekan semua, konsep ini merupakan konsep di mana kita bisa membeli sebuah harga dengan sama pada objek atau barang tertentu di dalam sebuah tempat atau negara tertentu. Purchasing power parity dapat dirumuskan dengan P sama dengan E dikali dengan P aksen, di mana P merupakan nilai tukar domestik, P aksen merupakan nilai tukar nilai luar negeri, sedangkan E merupakan teori nilai tukar. Sekian, terima kasih. Equilibrium in exchange rate adalah kondisi di mana terjadinya keseimbangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran terhadap barang dan jasa antar negara, atau yang sering kita sebut dengan ekspor dan impor. Hal ini disebabkan oleh adanya kurs nilai mata uang yang dapat diterima oleh setiap negara, di mana hal ini lebih fleksibel dan efisien, yang dapat juga mempengaruhi pergerakan ekonomi dan juga dapat mempengaruhi nilai tukar dalam jangka panjang. Set equilibrium in exchange rate, mata uang asing dapat digunakan untuk membeli barang-barang luar negeri ataupun surat-surat berharga seperti saham, obligasi, treasury bills, warrants, dan lain-lain. Berdasarkan konsep permintaan dan penawaran, nilai valuta asing akan lebih mahal harganya daripada nominal tetapnya, disebabkan oleh karena adanya permintaan yang melebihi dari jumlah yang ditawarkan, atau sebaliknya permintaan tetap tetapi penawarannya yang berkurang. Kebalikannya, nilai valuta asing akan lebih mahal jika permintaan berkurang tetapi penawarannya yang tetap. Pada mekanisme pasar terjadinya titik keseimbangan, yaitu terjadi pada saat permintaan dan penawaran dalam posisi yang seimbang atau sama. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.